Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahwa hukum berkurban bagi yang mampu adalah sunnatun muakkadatun. Artinya sesuatu yang tidak sampai wajib tetapi sangat dianjurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil infaq wa nahana 'anil imsak wa wa'ada man anfaqa khalafa wa man amsaka talafa. والصلاة والسلام على النبي المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita baru saja dapat menunaikan salat fardu maghrib kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Para pendengar Radio Baitur Rahman RRI dan juga radio-radio swasta lainnya yang menyiarkan secara langsung halaqah maghrib dari Masjid Raya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah Allah pertemukan kembali kita melalui media radio bagi jamaah yang melalui radio dan juga secara langsung bagi jamaah di dalam masjid. Para jamaah yang mulia, di hadapan kita ada satu ibadah bagi yang mampu menurut mayoritas ulama mazhab sangat dianjurkan untuk melakukannya, bahkan makruh bila meninggalkannya, yaitu ibadah kurban. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan mazhab Hambali, bahawa hukum berkurban bagi yang mampu adalah sunnatun muakkadatun. Artinya sesuatu yang tidak sampai wajib tetapi sangat dianjurkan untuk melaksanakannya. Bahkan dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i disebut wa yukrahu tarkuha lil qadiri 'alaiha. Makruh meninggalkan bagi orang yang mampu. Kalau mazhab Hanafi sampai berpendapat dengan wajib bagi yang mampu setiap tahunnya berkorban sejauh dia tidak dalam keadaan musafir. Hanya saja mazhab Hanafi menempatkan standar mampu yang lebih tinggi daripada mazhab-mazhab lain, yaitu setelah terpenuhi kebutuhan pokok dia dan keluarganya, dia punya kekayaan lebih satu nisab zakat emas sekitar 85 gram. Nah, ini tentu besar. Kalau sekarang mungkin lebih 100 juta. Jamaah rahimakumullah, biasanya ketika ada momentum untuk berbuat baik, membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan, lalu pada saat yang sama juga ada momentum lain, ya,
Maka kadang-kadang kesempatan ini oleh pihak-pihak tertentu juga dimanfaatkan untuk momentum kedua-duanya. Maksudnya bagaimana? Ketika di hadapan kita ada momentum ibadah kurban dan juga ada momentum mau pemilu kada, mau pemilu kada, maka kita sekarang sudah mulai melihat banyak baliho-baliho dan juga mungkin kita baca di media-media para calon-calon kepala daerah, dan juga ada momentum juga baru selesai pileg, pemilu legislatif. Maka kadangkala jamaah rahimakumullah ini dimanfaatkan juga untuk tadi berkorban tapi untuk kemudian tadi biar dipilih juga, sehingga bisa jadi satu orang itu seyogyanya misalnya 1 ekor lembu, maka dia nanti akan cari orang-orang lain untuk diberi nama dia agar bisa dikasih ke banyak tempat oleh dia, sehingga dia di sini kurban, sana kurban, sana kurban, sana kurban. Nanti nama-nama diminta nama orang lain tapi modalnya dari dia, agar supaya masyarakat tadi nyojek tak bantu koknya, nak bantu dayo kirim dia mau kurban. Atau mungkin juga tadi terima kasih dalam pileg kemarin sudah dipilih, maka kemudian dikirimlah kurban ke situ. Nyok ada bantu koknya, nyok kirim kurban bantu daim, tak ada pilih koknya. Maka jamaah rahimakumullah, Allah di dalam surah Al-Baqarah ketika menjelaskan tentang keutamaan berinfak di jalan Allah, maka di sela-sela itu Allah membuat perumpamaan yang luar biasa antara orang yang berinfak karena Allah dengan orang yang berinfak karena lain-lain. Sehingga ayat-ayat yang berbicara tentang masalah infak ini di surat Al-Baqarah mulai 261 sampai 274. Nah, di antara sekian ayat itu Allah buat 2 perumpamaan untuk orang yang berinfak bukan karena Allah, dan 1 perumpamaan untuk orang yang berinfak karena Allah. Dan Allah kemudian meminta setelah membuat dalam bentuk perumpamaan agar kita berfikir, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya dalam bentuk perumpamaan agar supaya lebih clear lagi, supaya kalian berfikir. Jamaah rahimakumullah, kita ambil saja ayat-ayat yang menjelaskan tentang perumpamaan. Yang pertama adalah kita melihat Allah menjelaskan perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah
tapi tujuannya bukan karena Allah, atau boleh jadi digabung karena Allah ya, karena biar dipilih ya juga. Kan ada orang namanya sambil menyelam minum air, atau ya sekali lempar apa namanya kena dua, ya, untuk dapat pahala ya juga, untuk dipilih ke depan ya juga. Maka Allah membuat perumpamaan, ya, setelah diawali dengan penjelasan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang berinfak di jalan Allah karena Allah, maka dia diumpamakan kepada apa? Kamathali habbah, seperti satu biji. Satu biji, kemudian ditanam satu biji itu, kemudian ketika dia tumbuh, maka tumbuhlah dari satu biji tadi 7 cabang. Setiap cabang akan memberikan buah 100. Maka satu biji tadi akan menjadi 700. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan orang-orang yang berinfak pahalanya. Kalau 1 rupiah dia sumbang, dilipat gandakan sampai dengan 700 kali lipat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini tentang orang-orang yang berinfak bukan karena Allah. Di lanjutan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian. Makna membatalkan, menghilangkan pahala-pahala sedekah kalian bil manni wal adha, dengan menyebut-nyebut, ya. Al-manni ini artinya, makna sebenarnya dia memberi, ya. Tapi di sini artinya adalah memberi dengan menyebut, ya. Artinya kita ini kalau orang yang tadi maksudnya biar dipilih, kan di mana-mana dia akan cerita. Gampung je nya lemolon lonjuk. Gampung je nya kurubulon. Gampung je nya adalon. Ini namanya adalah bil manni. Ya. Seperti orang misalnya membantu seseorang waktu sekolah, ya. Kemudian orang itu sudah berhasil alhamdulillah, maka kemudian dia di mana-mana cerita, nyanyi carang lon roje ibu kula. Nya hana lon je hana je. Ini namanya bil manni. Dia bantu tapi dia sebut-sebut di mana-mana. Tentu kenapa disebut? Ya karena bukan karena Allah. Ya bisa jadi biar tadi bahwa orang supaya tahu bahwa dialah yang kasih lembu itu, sehingga nanti berarti orang itu harus balas jasa, nanti pilih dia. Maka dia sebut-sebut cerita-cerita di mana-mana. Wal aza, ya, ini adalah menyakiti orang yang menerima. Ya. Bagaimana menyakiti orang yang menerima? Kalau dalam tafsir Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir ini
Umdatul Tafsir disebutkan adalah ya tadi menyebut-nyebut sampai orang yang menerima itu tidak nyaman, ya, tidak nyaman, sehingga dia terasa tersakiti, ya, terasa tersakiti. Nah, kalau orang tadi kita bantu sekolah, setelah dia pintar, kemudian kita cerita di mana-mana bahawa karena jasa kita, dia kalau tahu kan tidak nyaman, tidak nyaman. Mungkin dia kalau bisa mengatakan yang lentupu lagi, ya, halentung roji. Kadang-kadang orang setelah seperti itu mengatakan, menyadai roji kan pegah lagi, hanya lentung. Nyoleh bantu pegah kena popok deh. Jadi orang yang menerima tidak nyaman. Ini namanya adalah al-azab. Nah, kalau biasanya tadi di pilek di ini kan juga sering juga udah dibantu dan bantuannya kebetulan udah habis, suara dia enggak ada, maka marahlah orang ini, lu dah jauh naik pilih dari mana pop, sehingga orang-orang yang menerima ini jadi dongkol kepujian aja rumah alihnya ni pegah ini pegah itu orangnya ni jauh ini kan ini itu namanya adalah al-azab. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian menghilangkan pahala sedekah-sedekah kalian bil manni wal adha, kalladhi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya ria'an nas, ya, ria dia, ya, biar terkenal orang yang dermawan, biar terkenal orang yang peduli, ya, biar terkenal orang yang baik. Nah, sehingga nanti akan dipilih karena dianggap peduli wong cilik, ya, peduli kaum duafa, peduli ini peduli itu, ria'an nas, untuk ditampakkan kepada manusia agar dipuji oleh manusia, agar dihormati oleh manusia. Wala yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Maksudnya bukan tidak beriman sama sekali, bukan, tidak meyakini pahala dia bersedekah itu kalau karena Allah dilipat gandakan oleh Allah, bukan itu jadi targetnya. Jadi targetnya tadi adalah biar terkenal orang baik, orang peduli, nanti impactnya apa? Dipilih. Maka apa kata Allah kemudian lanjutannya? Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun. Nah, ini sudah dibuat perumpamaan biar clear. Perumpamaan ini dibuat biar supaya betul-betul jelas masalahnya, karena sudah dicontohkan kepada perumpamaan yang konkret. Mana perumpamaannya? Famathaluhu kamathali safwanin, perumpamaannya adalah seperti batu besar yang licin, alaihi turabun, di atasnya itu hinggap debu, ya, hinggap debu. Fa asabahu wabilun fatarakahu salda, maka turunlah hujan deras sehingga debu yang menyangkut di batu tadi itu dibawa oleh air hujan. Fatarakahu salda, tinggallah batu itu menjadi licin lagi seperti semula, tidak ada sama sekali di atasnya debu. Maksudnya bagaimana jamaah rahimakumullah? Orang yang berinfak begitu banyak, bayangkan tadi orang lain kurban satu ekor kambing, dia kurban sampai sekian ekor lembu, dicari nama-nama orang tadi, ya,
tapi dari modal dia. Karena kalau cuma 1 ekor lembu kan tak mengcover jumlah para pemilih nanti. Maka dia banyak betul berinfak. Ya. Kalau para caleg kita hitung infaknya kan banyak. Ya, rumah ini minyak goreng, rumah ini beras, rumah ini kompor gas, rumah ini banyak kali. Ratusan juta mungkin infak dia. Ya. Tetapi apa yang terjadi bahwa itu seperti ya pahala-pahala yang seharusnya dia dapat dengan infaknya yang banyak, itu dengan dia karena ria, itu seperti debu yang lengket di batu licin tadi. Ketika turun hujan, maka itu disapu semua. Artinya apa? Pahalanya itu hilang semua. Walaupun banyak betul dia berinfak, maka itu hilang semua. Maka lanjutannya apa kata Allah? La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Maka orang-orang seperti itu tidak dapat apapun pahala dari apa yang mereka sudah buat dari infaknya. Wallahu la yahdil qaumal kafirin. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita selang dulu untuk kita masuk kepada perumpamaan lain yang Allah buat kepada orang yang infaknya bukan karena Allah. Satu tadi perumpamaannya seperti batu besar yang licin. Artinya ini apa? Ya. Di atas batu tadi kemudian ada debu. Ya. Itulah pahala-pahala daripada tadi. Dia berinfak. Datanglah hujan deras. Artinya karena ria, maka habis semua disapu debu tadi oleh hujan, sehingga batu tadi menjadi seperti semulanya. Maka contoh berikutnya yang dibuat oleh Allah, malah Allah awali dengan pertanyaan, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nab tajri min tahtiha al-anhar. Adakah di antara kalian yang mau? Istifham. Setiap pertanyaan dalam Al-Quran tidak mungkin dibawa kepada makna asli bahwa ingin tahu sesuatu yang belum tahu ketika bertanya. Ini mustahil bagi Allah, karena Allah Maha mengetahui. Maka istifham seperti ini apa? Ya, istifham ya yang taubih. Artinya Allah mencemooh. Ya. Adakah di antara kalian yang mau? Apanya? An takuna lahu jannah. Dia punya kebun. Min nakhilin wa a'nab. Di kebun itu ada pohon kurma, ada pohon anggur. Ini karena Quran turun di Arab, tentu pohon kurma, pohon anggur. Tajri min tahtihal anhar. Dibelah lagi kebun ini oleh sungai. Betapa indah kebun. Dibelah lagi dengan sungai. Lahu fiha min kulli thamarat. Bahkan bukan saja buah kurma dan anggur di kebun itu, semua jenis buah-buahan ada. Keluar biasa. Ada kebun pertama yang dominannya tadi adalah buah kurma, buah anggur. Mengalir lagi sungai membelah kebun itu, dan di dalam kebun itu semua jenis buah-buahan ada. Apa kata Allah kemudian?
wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun dhu'afa. Orang punya kebun ini udah tua usianya dan dia punya anak-anak yang masih kecil. Ini dibuat perumpamaan. Apakah dia karena telat berkeluarga atau telat punya anak? Pokoknya orang punya kebun ini, kebunnya begitu indah, kebunnya begitu luar biasa, semua buah-buahan ada, tapi dia sudah lansia, anak-anaknya kecil-kecil. Nanti apa maksud dari perumpamaan ini nanti kita jelaskan. Fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat. Maka suatu ketika datanglah angin kencang, i'sarun. Yang angin kencang ini ya membawa api sehingga kebun tadi hangus terbakar semua. Hangus terbakar semua. Sementara anak-anaknya itu yang masih kecil, sumber penghidupannya adalah dari kebun itu. Nah, sekarang kebun itu sudah hangus semua. Apa maksudnya? Dalam tafsir Al-Munir sudah saya baca. Ya, di tafsir ini Mukhtasar tafsir Ibnu Katsir dengan pola ada tafsir bil ma'thur, bahwa tadi orang yang menginfakkan hartanya bukan karena Allah tapi karena yang lain-lain, itu seperti orang yang punya kebun tadi, di mana kebunnya itu indah karena dibelah oleh sungai, tentu juga subur dan sumber airnya tinggal ambil karena sungai membelah kebun dia. Kemudian semua buah-buahan ada. Artinya orang yang berinfak tadi begitu banyak, maka seyogyanya pahala yang dia akan peroleh di akhirat begitu banyak. Karena satu biji saja dilipatkan oleh Allah sampai 700. Satu biji misalnya ya kompor gas itu dilipat 700. Bagaimana kalau caleg ada memberikan ratusan kompor gas? Maka seharusnya dia dapat berlipat-lipat seperti kebun tadi. Nah, orang yang punya kebun ini diibaratkan oleh Allah, dia sudah tua dan anaknya kecil-kecil. Maksudnya apa? Bahwa nanti di akhirat orang ini sangat menggantungkan harapan dari pahala infak-infak dia. Tapi apa yang terjadi tadi ketika anaknya kecil-kecil butuh nanti bekal untuk hidupnya dan bekal satu-satunya dari kebun itu. Tapi kenyataan kebun itu datang angin kencang membawa api, terbakar sehingga enggak ada lagi sumber penghidupan untuk anak-anaknya. Artinya apa? Pahala-pahala yang seharusnya dia dapat begitu banyak sudah hangus. Maka di akhirat nanti hangus semua. Padahal dia di akhirat sangat butuh kepada pahala, tapi kenyataannya semua sudah hangus. Dia hanguskan sendiri karena ria'an nas. Maka Allah mengatakan, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya dalam bentuk perumpamaan.
la'allakum tatafakkarun, supaya kalian berfikir. Apa? Kalian berinfak begitu banyak yang seharusnya akan dapat pahala begitu banyak, tapi itu akan hangus semua. Dan kalian ketika sudah mati tentu sangat membutuhkan balasan pahala dari infak-infak kalian, tapi itu sudah kalian hanguskan. Ini jamaah rahimakumullah. Nah, sekarang tadi bagaimana kalau orang berinfak karena Allah ya? Tadi dia kirim hewan kurban ke satu kampung untuk beribadah kurban, ya juga. Biar nanti dipilih ketika pemilu kada, ya juga. Bagaimana? Di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab Al-Hambali yang mensyarah hadis-hadis induk, melanjutkan apa yang sudah dikumpulkan Imam An-Nawawi 42 hadis, ditambah beliau 8 lagi, jadilah 50 hadis-hadis induk. Di penjelasan hadis pertama tentang innamal a'malu binniyat, maka beliau telah sebutkan sejumlah hadis-hadis lain, ya, tentang apabila orang melakukan satu amal, di saat yang sama dia gabungkan dengan dua tujuan atau lebih, karena Allah ya, karena yang lain-lain juga ya, biar sekali naik terus. Di antaranya adalah hadis riwayat Imam Ahmad, ya, di dalam musnadnya. Kalau Imam Ahmad kitabnya musnad, ya, musnad artinya kitab yang hadis disusun berdasarkan kepada nama para sahabat perawi hadis. Misalnya Ibnu Abbas, semua hadis Ibnu Abbas. Abu Hurairah, semua hadis Abu Hurairah. Sementara kalau kitab sunan, ya, ada Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasai, Sunan Tirmizi, itu disusun berdasarkan bab-bab fikih, bab hadis taharah, hadis salat, hadis zakat. Nah, dalam sunan dalam musnad Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan, idza jama'a Allahul awwalina wal akhirin liyaumil qiyamah, nanti ketika Allah mengumpulkan orang-orang yang duluan mati dulu dari zaman Nabi Adam dan orang yang mati kemudian belakangan, Allah kumpulkan semua di hari akhirat nanti, nada munadin, akan ada seruan, man kana asyraka fi amalin amilahu lillah falyatlub sawabahu min indi ghairillah. Siapa yang di dalam melakukan satu amal yang seharusnya itu murni karena Allah, karena Allah yang minta dia melakukannya, Allah yang menjanjikan akan memberikan pahala, tapi kemudian dia libatkan lagi orang lain biar dapat pahala ya, biar dipilih ketika pemilu kada ya, maka kata yang menyeru tadi apa? Falyatlub sawabahu min indi ghairillah, silahkan dia minta pahalanya kepada selain Allah, kepada orang yang dia libatkan tadi bersama Allah. Jadi nanti Allah akan katakan, ya, kamu minta pahala kurban ya, tapi kamu kurbankan karena, ya, biar dapat pahala ya, biar dipilih waktu pemilu kada ya. Kamu minta sama, ya, masyarakat yang kamu kasih, minta sana pahalanya, jangan minta sama saya. Ada hadis juga
sejalan dengan ini dalam kitab tadi Ibnu Rajab, dalam hadis kursi Allah mengatakan, ana aghna syuraka'u 'ani syirki. Saya tidak butuh, kata Allah, aku tidak butuh dilibatkan dengan siapapun selain aku. Maka siapa yang melibatkan selain aku dalam amalannya, mintalah pahala sama yang dia libatkan, jangan minta sama aku. Aku tidak butuh dilibatkan dengan siapapun. Maka siapapun yang melibatkan orang lain di dalam beramal kepadaku, minta pahala sama yang dia libatkan itu, jangan minta sama aku. Ini jamaah rahimakumullah. Nah, sekarang kita lihat kepada perumpamaan orang yang berinfak karena Allah Subhanahu wa taala. Di ayat tadi, sebelum ayat yang diumpamakan kepada kebun tadi, di dalam surat Al-Baqarah 265, wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillah wa tasbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha dhi'fain fa in lam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya ibtigha'a mardhatillah, dia mengharapkan ridha daripada Allah, mengharapkan pahala yang dijanjikan Allah. Wa tathbitan min anfusihim, tathbit ini kata dari sabbata yusabbitu tathbit, maka dalam tafsir Al-Munir ada dua makna. Ya, kalau di tafsir Mukhtasar Ibnu Katsir ini disebutkan satu makna. Apa dua makna? Pertama, tasbit itu adalah meyakini ya akan pahala yang akan dia dapatkan. Jadi orang-orang yang berinfak murni karena Allah dan yakin dengan pahala yang dijanjikan Allah. Satu makna lagi adalah tathbita min anfusihim, dia selalu terus berinfak, kalau banyak-banyak, kalau sedikit-sedikit. Bukan berinfak tadi karena momentum. Ada orang berinfak karena momentum. Ini momentum lagi pilkada, banyak, sumbang sini, sumbang sana, sumbang sini, sumbang sana, silaturahmi sini, silaturahmi sana. Habis milu kada nanti enggak ada sumbang lagi, silaturahmi diundang pun enggak datang lagi, anda selesai. Jadi ya, beramal karena momentum, ya, berinfak karena momentum, bukan karena mengharapkan pahala. Seperti apa orang yang berinfak murni karena Allah? Kamathali jannah, seperti kebun juga diumpamakan. Birabwatin, dia letaknya adalah di dataran tinggi. Ya, seperti di kita di Gayo, di Brastagi, di Puncak kalau di Jawa. Ya. Biasanya kebun di dataran tinggi itu apa kelebihannya? Adalah curah hujannya banyak. Fa'asabaha wabilun, dia sering dapat hujan deras. Maka dengan begitu apa? Dalam tafsir Al-Munir disebutkan kelebihan tanah dataran tinggi itu, tanahnya pertama subur, yang kedua curah hujannya dia banyak, yang ketiga apa? Tingkat mendapat sinar matahari itu juga lebih banyak, kan tidak terhalangi dengan yang lain karena dia di atas. Sehingga apa kata Allah? Fa'atat ukulaha dhi'fain, sehingga buahnya itu bisa 2 kali lipat lebih banyak daripada kebun yang bukan di dataran tinggi.
fa illam yusibha wabilun fatal. Kalau tidak turun hujan deras di tanah dataran tinggi itu, tapi hujan gerimis itu selalu, maka volume hujan di dataran tinggi itu dia lebih banyak dengan tempat yang lain, walaupun hujannya sikit-sikit. Maka kalau kita di puncak lagi panas, udah kemudian naik ini ya, kemudian udah hujan. Jadi sebentar-sebentar hujan, sebentar-sebentar hujan. Ya. Ini maksudnya apa, jamaah rahimakumullah? Kembali kepada tadi, orang yang berinfak karena Allah, itu infaknya bukan menurut momentum tadi, tapi dia selalu berinfak, ya, seperti tadi, ya, kalau tidak ada hujan deras, ya hujan sedikit itu selalu turun. Jadi dia ada banyak dia infak banyak, ada sedikit dia infak sedikit, karena yakin dengan pahala tadi, dan bukan mengharapkan apapun melainkan tadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Maha mengetahui dengan apapun yang kalian kerjakan. Inilah jamaah rahimakumullah, ya, perumpamaan yang Allah buat, ya, untuk dua tadi, orang yang berinfak bukan karena Allah, diberi contoh yang cukup clear, jelas, dan yang berinfak juga karena Allah diberi contoh juga yang cukup jelas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena waktu kita tutup majlis kita. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على